NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo GP Mania dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Seperti biasa, kita akan melihat lagi progres pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika jelang race MotoGP di bulan Maret tahun 2022, tepatnya tanggal 10 kalau tidak ada perubahan. Kemudian yang dekat kita menghadapi race pramusim yang akan diselenggarakan di dua negara, di dua sirkuit, yaitu di sirkuit Sepang Malaysia dan di sirkuit kesayangan dan kebanggaan kita, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dari jadwal yang beredar bahwa untuk tes pramusim di sirkuit ini akan dilakukan atau diselenggarakan tanggal 11 hingga tanggal 13 Februari tahun 2022 mendatang. Saat ini untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika difokuskan dua permasalahan yang cukup menarik ya untuk kita perbincangkan, yaitu yang pertama terus terfokus untuk pengerjaan dan penyempurnaan sistem drainase, bahwa setelah melihat kondisi sirkuit Mandalika ketika race WSBK kemarin, ketika hujan ada genangan-genangan air yang ada di trek yang utama atau track lane, atau juga ada yang menggenangi di bagian outer dan inner line. Untuk itu disempurnakan dengan membuat drainase di bagian area rumput ya, dari trek lurus. Kita lihat di sepanjang trek lurus kemarin dibuatkan dan digali, kemudian disimpan pipa-pipa yang nantinya akan membuang air sehingga diharapkan tidak akan menggenangi trek yang utama. Kemudian untuk kontroversi, maksudnya kontroversinya di antara kita sahabat untuk pembuatan grandstand dan tribun. Jadi ada yang mengatakan bahwa tidak akan dibuatkan tribun yang permanen. Yang pertama alasannya karena memang sirkuit ini adalah sirkuit jalan raya, dan alasan yang kedua karena begitu mepetnya waktu hingga tanggal 20 Maret. Jadi semuanya akan dibangunkan tribun dan grandstand modular atau dibongkar pasang. Namun ada pula yang mengatakan bahwa memang akan tetap dibuatkan grandstand dan tribun yang permanen, namun tidak semuanya. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, apakah memang benar dari semua yang dibicarakan tadi? Jadi biar kita lebih jelas dan lebih realnya, mari kita sama-sama saksikan setiap hari apakah memang akan dibangunkan tribun yang permanen untuk saat ini menghadapi race MotoGP tahun 2022 di bulan Maret. Baik sahabat, untuk sirkuit Mandalika ini awal pembangunannya dulu tahun 2019, tepatnya di hari Selasa 1 Oktober ya. Dan hingga mencapai seperti yang kita lihat seperti ini, bisa sahabat hitung sudah berapa bulan atau sudah berapa tahun memakan waktu hingga bisa dilihat seperti sekarang ini. Dan kita lihat di sebelah kiri trek lurus, tepatnya di sebelah outer line di sini sudah tuntas untuk pembuatan area drainase yang menyambung ke bagian drainase yang sudah dibuatkan, tepatnya di sebelah samping tikungan yang pertama. Dan di tikungan yang pertama ini
nantinya di bagian area run off-nya sama akan dilakukan pengecatan ya. Jadi pengecatan seperti yang sudah dilakukan di tikungan ke-15, 16 dan ke-17. Bahkan akan dilakukan pengecatan seperti di tikungan yang ke-10. Sama di bagian tikungan yang kedua pun juga di sini nanti akan dilakukan pengecatan. Namun untuk pengecatan tidak begitu memakan waktu yang cukup lama. Jadi walaupun nanti begitu mepet ya, 1 minggu 2 minggu lagi ke tanggal 20 Maret masih bisa dilakukan. Dan kabarnya nanti baru akan dilakukan lagi kalau sudah mendekati ya, dengan alasan-alasan mungkin ya, ada alasan-alasan tertentu hingga sekarang belum dilakukan pengecatan. Dan di sini di bagian sisi kanan tikungan yang kelima di sini sudah banyak ya untuk pengerjaan, terutama untuk perataan, dan nantinya di sini akan dibuatkan grandstand atau tribun. Namun di sana kita lihat pohon-pohon kelapa masih belum tumbang, masih berdiri kokoh. Dan kita lihat di sini untuk air begitu banyak yang menggenangi di bagian sisi kiri tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam, karena intensitas hujan terutama di Mandalika ya cukup besar, dan bahkan di seluruh Indonesia mungkin sekarang musim penghujan. Jadi kita lihat di sini bekas air hujan banyak sekali yang menggenangi di sini karena memang masih belum selesai dan masih dalam tahap pengerjaan. Dan ini adalah jalan sahabat, jalan yang menghubungkan antara sirkuit dengan jalan bebas Mandalika. Nantinya yang akan terhubung dengan bandara ya. Dan di samping kiri di sini nantinya akan dibuatkan untuk parkir. Kemudian di samping kirinya menuju tikungan yang ke-6 ke-7 juga nanti akan dibuatkan grandstand atau tribun untuk para penonton. Baik sahabat, untuk grandstand dan tribun yang akan dibuatkan akan ditambah lagi dari jumlah yang sudah dibuatkan kemarin dari gelaran USBK ya. Sebagaimana kita pantau dan kita ketahui kemarin ketika WSBK digelar, tribun berada di sebelah kiri tikungan ke-14 hingga ke-16, kemudian di sebelah kanannya dan juga di sebelah kanan trek lurus ada dari awal trek lurus hingga ke tunnel yang pertama, bahkan di sebelah kanan tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua pun dibuatkan tribun. Namun untuk gelaran USBK nanti untuk gelaran MotoGP akan ditambah lagi jumlah tribun yang ada di sirkuit ini, karena diprediksi akan lebih dari 150.000 penonton yang akan membludak dan akan menonton secara live atau langsung di sirkuit kebanggaan kita ini. Kemudian di sebelah kanan tikungan yang ke-9, tikungan yang ke-10 dan ke-11 tepatnya di atas bukit, nanti di sini pun akan dibuatkan untuk tribun, bahkan katanya di sini adalah merupakan tribun VIP ya, dan akan dibangunkan seperti restoran mewah. Nah, kebenarannya sama nanti kita akan saksikan seiring dengan berjalannya waktu untuk pengerjaan di bagian tribun, terutama di atas bukit yang berada di tikungan ke-10 dan ke-11. Rekomendasi buat sahabat yang nantinya akan menonton sirkuit Mandalika ketika dipakai untuk gelaran MotoGP, tribun yang istimewa sepertinya berada di atas bukit. Karena jika kita perhatikan dari sini sahabat, ketika kita berdiri di atas bukit, kita bisa melihat ke tikungan yang ke-5, ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bahkan coba kita pandang ke sebelah sana, ke sebelah depan, ke pedok pun juga bisa kelihatan dari atas bukit ini. Hanya mungkin jauh sekali ya,
dan ketika balapan pun nanti motornya mungkin terlihat kecil. Dan untuk pengerjaan di atas bukit seperti yang sahabat lihat baru seperti ini ya. Kemudian juga di bagian bawah di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13, di sini pun nanti akan dibuatkan tribun atau grandstand. Untuk menghadapi MotoGP di bagian tengah, terutama yang masih ada rumah-rumah penduduk, harus sudah steril nanti ya. Dan untuk pembuatan jalan dari tunnel yang pertama hingga ke tunnel yang kedua akan secepatnya dilakukan pembangunan hingga akan terhubung dari tunnel yang pertama hingga tunnel yang kedua. Dan di sini kita lihat bulldozer sedang melakukan pengerjaan untuk perataan di bagian sisi kanan trek tikungan ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Untuk MotoGP bulan depan sahabat ya, hanya tinggal menyisakan berapa bulan lagi, Januari, Februari, Maret, kurang lebih 3 bulan lagi. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan balapan MotoGP setelah kita puasa ya, untuk menyelenggarakan event terbesar ya untuk balapan MotoGP. Beberapa puluh tahun kita absen setelah terakhir dilakukan di sirkuit Sentul Bogor dulu ya. Kemudian kita lihat di sini di sebelah kiri tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 sudah kelihatan ya rata, dan di bagian sisi kiri ada penggalian. Apakah memang itu untuk pondasi tribun atau bukan? Nanti kita akan sama-sama lihat atau sama-sama saksikan untuk pembuatannya. Bahkan di sini pun sudah ada penggalian ya di tikungan ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Sepertinya itu untuk pembuatan pondasi tribun ya. Benar atau enggak sih? Nah, yang tahu silakan tulis di kolom komentar, karena berbagai informasi tentang pembuatan tribun ini ya masih ada dua versi. Ya, ada yang mengatakan bahwa tidak akan dibuatkan tribun permanen, dan ada juga yang mengatakan tetap akan dibuatkan tribun permanen, hanya sebagian, tidak semuanya. Bagi kita, baik tribun permanen maupun tribun modular atau dibongkar pasang tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa menyelenggarakan event balapan MotoGP dengan sukses ya. Diharapkan nanti di tahun 2022 kita akan menggelar balapan untuk seri kedua setelah di Losail Qatar tanggal 6 kalau tidak salah ya. Dan seperti inilah sahabat kondisi di sirkuit MotoGP Mandalika untuk hari ini. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.